Mereka bilang jika kamu memperlakukannya seperti ratu, dia akan memberi cintanya. Mereka menjelaskan bahwa jika kamu sabar, perhatian, dan bijaksana, dia akan melihat nilai dirimu. Namun, itu tidak benar. Setiap kali kamu berusaha menjadi pria sempurna, kamu justru menjadi tidak terlihat. Kebenarannya adalah dia hanya akan memilihmu saat dia merasa rentan, bukan karena takut secara fisik, tetapi karena ketertarikan psikologis. Dia tertarik pada orang yang tidak bisa dia kendalikan. Inilah saat kebangkitanmu dimulai. Ketika kamu menjadi zona nyamannya, kamu kehilangan daya tariknya. Hasrat perempuan muncul bukan dari rasa aman, tetapi dari ketegangan yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar memilikimu. Ketertarikan emosionalnya dibangun dari ketidakpastian, bukan dari validasi berlebihan. Dia tidak jatuh cinta saat kamu melindunginya dari segalanya. Dia jatuh cinta saat dia merasa kekuatannya tidak bisa menghancurkanmu. Dia jatuh cinta bukan karena kamu mendahulukannya, tetapi karena kamu mendahulukan dirimu sendiri. Ini bukan keegoisan, tetapi menunjukkan nilai dirimu. Laki-laki yang memilih dirinya sendiri selalu lebih diinginkan daripada yang memilih wanita di atas harga dirinya. Apakah ini terdengar kasar? Saya tidak menjual dongeng. Saya menawarkan cara untuk menghindari penghancuran diri dalam cinta. Setiap kali kamu berkata ya untuk menghindari pertengkaran, setiap kali kamu mengabaikan ketidakrespektannya, setiap kali kamu menyerah karena takut kehilangan, kamu menggali kuburan emosionalmu sendiri. Dia mungkin tidak menyadarinya, tetapi jika dia merasa bisa menghancurkanmu, dia akan mencobanya. Jika dia tidak menemukan perlawanan, dia akan merasa bosan. Apa yang dia cari meskipun tidak pernah dia akui adalah struktur emosional. Dinding yang bisa dia dorong dan tidak akan runtuh. Kesalahan banyak pria adalah mereka percaya ketertarikan diperoleh dengan menyenangkan wanita. Itu adalah kesalahan fatal. Ketertarikan terjaga ketika kamu menjadi tantangan emosional. Ketika perhatianmu adalah hadiah, bukan sesuatu yang gratis. Polaritas seksual membutuhkan gesekan. Jika kamu terlalu lembut, dia tidak bisa menemukan kontras yang dia butuhkan untuk menginginkanmu. Kontras itu bukan tentang berteriak atau mendominasi. Ini tentang ketegasan. Tentang tahu kapan harus berkata tidak. Ini tentang menjaga batasanmu meskipun dia menangis. Tentang tidak mengorbankan harga dirimu demi ciumannya. Kapan dia mulai melihatmu sebagai pria sejati? Ketika dramanya tidak lagi memengaruhi kamu. Ketika dia bisa menangis, berteriak, mengamuk, dan kamu tetap pada pendirianmu. Bukan karena kamu tidak berperasaan, tetapi karena kamu punya prinsip. Kamu tidak pernah menegosiasikan nilai emosionalmu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dia mulai melihatmu berbeda. Dia lebih menginginkanmu. Dia lebih menghormati kamu karena dia menyadari bahwa kamu tidak bisa dimanipulasi. Dia merasa permainannya tidak berhasil padamu, bahwa kamu bukan pria yang bisa dijinakkan. Dan pikiran itu membuatnya tertarik. Tidak peduli seberapa besar ketertarikan fisiknya padamu, jika dia tidak merasa bisa kehilanganmu, dia tidak akan berinvestasi secara emosional. Sesederhana itu. Selama ini kamu telah memberikan jiwamu kepada seseorang yang tidak pernah benar-benar berinvestasi padamu. Itu berakhir hari ini karena kamu akan mempelajari cara membuat dirimu diinginkan. Namun sebelum itu kamu perlu memprogram ulang dirimu sendiri. Semua yang mereka katakan tentang cara memperlakukan wanita kita akan tulis ulang. Ini bukan tentang memperlakukannya dengan buruk, tetapi tentang mengakhiri perlakuan buruk terhadap dirimu sendiri. Kebohongan yang mengatakan kamu baik sudah cukup. Ketertarikan sejati dimulai saat kamu berhenti takut ditolak. Ketika kamu tidak lagi mendambakan persetujuannya untuk merasa berharga. Ketika kamu bisa menatap matanya dan berkata, inilah diriku. Kau boleh menerimanya atau meninggalkannya, tapi aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri demi mempertahankanmu. Pada saat pelepasan total itu, segalanya berubah. Dia mulai melihatmu berbeda karena sekarang dia tidak hanya menyukaimu, tetapi juga menghormatimu. Rasa hormat adalah fondasi yang membuat hasrat bertahan lama. Kami akan membangun kembali dirimu dari dalam karena jika dia ingin mencintaimu, cintailah dirimu apa adanya, bukan dirimu yang berpura-pura. Transformasi itu dimulai hari ini. Ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan dalam buku-buku pengembangan diri. Sesuatu yang tidak berani dikatakan oleh influencer manapun karena takut dibatalkan. Otak perempuan tidak dirancang untuk menghormati pria yang takut membuatnya tidak nyaman. Ketika kamu bertindak sangat hati-hati dengan harapan menjadi orang baik, kamu hanya memicu sistem pertahanannya, bukan keinginannya. Ini bukan tentang kejantanan,
Ini adalah biologi. Selama ribuan tahun, perempuan bergantung pada naluri mereka untuk memilih pria yang paling kuat, bukan yang paling penurut. Pria yang menunjukkan kewibawaan, stabilitas, dan pengendalian emosi, karena hanya pria seperti itu yang dapat melindungi dan memimpin. Meskipun kita tidak lagi hidup di gua, perangkat lunak emosional belum banyak berubah. Alam bawah sadarnya masih mencari hal yang sama. Kekuatan. Bukan kekuatan kekerasan, tetapi kekuatan emosional. Kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kemampuan untuk menetapkan batasan tanpa rasa takut. Untuk berjalan di jalanmu tanpa meminta izin, menjadi tipe pria yang sangat menghargai dirinya sendiri, sehingga dunia dan dirinya tidak punya pilihan lain selain menghormati kamu juga. Jika kamu menghindari konflik karena takut kehilangan, dia tidak melihatnya sebagai kebaikan, dia melihatnya sebagai kelemahan. DNA-mu memberi sinyal padanya, aku tidak pantas melindungi, aku hanya pantas menurut. Saat dia merasakannya, keinginannya mulai mati. Mungkin tidak seketika, mungkin dia akan tinggal sebentar. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang terputus dan kamu bahkan tidak akan menyadari itu terjadi. Kamu menjadi tidak terlihat, tidak relevan. Karena apa yang dulunya terasa seperti ketertarikan, perlahan berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Sebagian besar pengujiannya tidak dilakukan secara sadar. Dia tidak duduk di sana sambil berpikir, biarkan saya menguji apakah dia pemimpin atau pengikut. Itu adalah pemicu perilaku naluriah yang otomatis. Datang terlambat dengan sengaja, mengabaikan pesanmu, menentangmu tanpa alasan, mempertanyakan kepercayaan dirimu hanya untuk melihat apakah kamu ragu. Semua ini adalah ujian rasa hormat. Tanpa menyadarinya, kamu mengecewakan mereka karena kamu mengira cinta dapat diperoleh dengan menyenangkan orang lain. Kamu tidak pernah belajar bahwa rasa hormat diperoleh melalui tantangan. Setiap kali kamu menyerah tanpa perlawanan, dia tidak merasa bersyukur. Dia merasa kecewa karena instingnya langsung mengenalinya. Kamu bukan tipe pria yang bisa memimpin. Jika dia tidak bisa mempercayai kamu untuk memimpin, dia tidak bisa mengagumi kamu. Jika dia tidak bisa mengagumimu, dia tidak akan pernah bisa benar-benar menginginkanmu. Disinilah Machiavelli berperan. Dia memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak pria, bahwa persepsi kekuasaan seringkali lebih penting daripada kekuasaan itu sendiri. Tidak masalah jika kamu tahu nilai dirimu. Jika kamu gagal memproyeksikannya melalui tindakan tegas, dunia tidak akan mengenalinya dan begitu juga dirimu. Itulah sebabnya setiap kali kamu menyerah hanya untuk menghindari konflik, kamu menunjukkan padanya bahwa emosi kamu bisa dinegosiasikan. Jika emosi kamu dapat dinegosiasikan, maka nilai kamu pun dapat dinegosiasikan. Ada kebenaran brutal yang harus kamu tanamkan dalam pikiranmu. Setiap kali kamu membenarkan posisi kamu kehilangan sebagian kekuatanmu. Karena seorang raja tidak menjelaskan keputusannya. Seorang pemimpin tidak meminta izin untuk memimpin. Kamu tidak ada di sini untuk disetujui. Kamu di sini untuk menentukan arah. Kebenaran itu tercermin dalam segala hal. Dalam cara kamu berbicara, cara kamu berjalan, cara kamu menanggapi sarkasmenya, dan cara kamu menanggapi kebisuannya. Kamu tidak bereaksi, kamu yang memutuskan. Itulah garis yang memisahkan seorang pemimpin emosional dari pengikut emosional. Ketika untuk pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang tidak gemetar di hadapan emosinya, dia jadi bingung, dia merasa goyah, dia merasakan sesuatu yang tidak dia mengerti. Daya tarik magnetis karena kamu baru saja menghancurkan polanya. Dia terbiasa dengan laki-laki yang tunduk pada tatapan sedih, keluhan, hingga pemerasan emosional. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu tetap tenang, teguh, dan itu memaksanya untuk melihatmu secara berbeda. Untuk bertanya-tanya siapa dirimu sebenarnya, untuk menghormatimu, bahkan jika dia tidak pernah mengakuinya dengan lantang. Rasa hormat selalu lebih utama daripada cinta. Ketika dia menghormati kamu terlebih dahulu, cinta dapat bersemi. Namun jika dia mencintaimu tanpa menghormatimu, cintanya akan mati saat ujian pertama muncul. Karena tanpa rasa hormat, tidak ada investasi emosional yang nyata. Jadi misi kamu bukanlah membuatnya lebih menyukai kamu. Itu untuk membuatnya lebih menghormatimu. Bagaimana? Melalui konsistensi, ketegasan, dan pelepasan yang strategis. Dengan menolak memberi penghargaan pada perilaku buruk dengan sikap baik. Dengan tidak menjelaskan batasan-batasanmu, tetapi menjalaninya. Ini bukan tentang bersikap dingin atau kejam.
Ini tentang menunjukkan bahwa kamu adalah pria dengan pusat, pria dengan visi, pria dengan kekuatan batin. Karena pria seperti itu langka. Ketika dia muncul, dia tidak bisa diabaikan. Setiap kali kamu merasakan dorongan untuk menyerah karena takut kehilangan, berhentilah, bernapaslah, dan ingatlah ini. Jika kamu menyerahkan kekuatanmu demi cinta, kamu akan kehilangan keduanya. Namun jika kamu mempertahankan kekuasaanmu, bahkan jika dia menjauh, kamu pasti akan menang. Karena rasa hormat yang hilang tidak akan pernah bisa diperoleh kembali dengan bunga. Itu hanya dibangun kembali melalui transformasi. Transformasi itu dimulai hari ini. Pada bagian berikutnya saya akan menunjukkan cara menerapkannya dalam kehidupan nyata. Bagaimana berubah dari pria baik yang membiarkan segalanya terjadi menjadi pria teguh yang tidak akan pernah berani dia uji. Ada garis tak terlihat antara rasa sakit yang menghancurkan seorang wanita dan rasa sakit yang membuatnya kecanduan padamu. Garis yang sangat tipis sehingga kebanyakan pria melewatinya tanpa menyadarinya dan kalah. Hari ini kamu akan belajar cara berjalan di garis itu dengan penguasaan. Jika kamu tidak tahu bagaimana mengelola rasa sakit, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri atau menghancurkannya. Dalam kedua kasus tersebut kamu kalah. Mari kita perjelas satu hal dari awal. Ini bukan ajakan untuk bersikap kejam. Ini bukan tentang memanipulasi, menyakiti, atau mempermalukan. Ini tentang memahami bahwa rasa sakit dalam suatu hubungan bukanlah sesuatu yang tak terelakkan. Itu perlu. Masalahnya bukan pada rasa sakit itu sendiri. Masalahnya adalah kamu belum pernah belajar cara menggunakannya. Jika kamu tidak tahu cara menggunakannya, dia juga tidak akan tahu cara menghormati kamu. Ada dua jenis rasa sakit. Rasa sakit yang merusak lahir dari ketakutan, kepahitan, dan kebencian. Itu adalah tipe pria yang tidak aman, yang menghukum dengan diam, berteriak, atau ketidakpedulian emosional. Rasa sakit seperti itu tidak akan membangun apapun. Itu hanya menghancurkan. Namun ada juga rasa sakit yang membangun. Jenis yang muncul ketika kamu teguh pada batasanmu, ketika kamu menolak untuk dimanipulasi, ketika dia mencoba menarikmu ke dalam dramanya, dan kamu sama sekali tidak memainkan permainannya. Itulah rasa sakit yang mengubahnya. Karena pada saat itu, kamu mengajarinya bahwa aturan lama tidak berlaku bagi kamu, bahwa kamu tidak bereaksi seperti orang lain, bahwa kamu tidak takut kehilangan dia jika mempertahankannya berarti mengkhianati dirimu sendiri. Bahkan jika dia tidak memahaminya secara logis, sebagian dari dirinya mulai mengagumimu karena untuk pertama kalinya dia bertemu pria sejati. Dia kesal karena kamu tidak membalas pesannya dalam waktu 5 menit. Dia mengirim pesan, "Apakah kamu mengabaikanku?" Rata-rata pria terburu-buru untuk membenarkan dirinya sendiri. "Maaf, saya sedang sibuk. Aku tidak ingin kamu berpikir aku mengabaikanmu." Dia pikir penjelasannya akan menenangkannya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Karena apa yang sebenarnya ditunjukkannya adalah bahwa perhatiannya sepenuhnya dikendalikan oleh rasa takutnya terhadap ketidaksetujuan. Sekarang bayangkan skenario lain. Dia mengirimkan pesan yang sama dan kamu hanya menjawab, "Tidak." Tidak ada drama, tidak ada penjelasan, hanya diam. Apa yang terjadi selanjutnya? Rasa sakit. Namun bukan sembarang jenis. Itulah jenis rasa sakit yang memaksanya mempertanyakan kekuasaannya atasmu, memikirkan kembali posisinya, dan lebih menghormati kamu. Rasa sakit ini bukan sesuatu yang disengaja, itu adalah ketepatan emosional. Disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka beranggapan bahwa untuk memimpin mereka harus bersikap dingin, kasar, atau jauh. Sebenarnya kamu hanya harus tegas, tak tergoyahkan, dan konsisten. Kekuatanmu tidak berasal dari seberapa keras kamu berteriak. Itu berasal dari seberapa diamnya kamu saat segala sesuatu dalam dirinya mencoba menggoyahkan fondasimu. Rasa sakit yang membangun muncul ketika kamu mengatakan tidak dan tidak pernah menjelaskannya. Ketika kamu membatalkan kencan karena dia tidak menghargai waktu kamu. Ketika kamu mengabaikan amukannya alih-alih memberinya hadiah. Ketika kamu tidak mengubah pendirianmu hanya karena dia menangis. Rasa sakit seperti itu tidak membuatnya menjauh. Itu mengajarinya. Ini menempatkannya kembali pada posisi emosional, mengingatkan bahwa kekuatan tidak terletak pada dramanya, tetapi ada di dalam dirimu. Dia membutuhkan itu karena sifatnya emosional, cair, dan selalu berubah. Kamu tidak ada di sana untuk mengikuti kekacauannya. Kamu ada di sana untuk memberikan struktur emosional, batasan, koherensi.
Jika kamu kekurangan struktur, dia akan mengambil alih kepemimpinan emosional dan itu membuatnya kelelahan. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dia tidak menginginkan peran itu. Dia ingin menyerah, tetapi hanya kepada pria yang telah membuktikan dirinya tidak bisa dikalahkan. Sekarang kamu mengerti mengapa ketika kamu terlalu pengertian, dia sering merasa bingung. Karena instingnya berbisik, tak seorang pun dapat selembut ini dan tetap nyata. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengujimu lagi dan lagi sampai dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu tidak nyata. Dan ketika dia melakukannya, dia tidak mengakhirinya dengan kata-kata. Dia mengakhirinya dengan jarak. Machiavelli berkata, dia yang tidak menghukum suatu kesalahan, menjadikan kesalahan itu miliknya sendiri. Setiap kali kamu membiarkan sikap tidak hormat tanpa konsekuensi, kamu secara diam-diam mengajarkan diri kamu bahwa hal itu dapat diterima. Jika kamu menerimanya, dia pun akan menerimanya. Karena standar kamu tidak pernah ditentukan oleh apa yang kamu katakan, tetapi oleh apa yang kamu toleransi. Itulah sebabnya rasa sakit yang membangun adalah senjata kamu yang paling ampuh. Karena mengajarkan, tanpa kekerasan, bahwa batasan kamu tidak dapat dinegosiasikan. Itu menunjukkan padanya bahwa kamu tidak tersedia secara emosional untuk permainan, bahwa kamu bisa mencintainya sepenuh hati, tetapi kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Cinta diri itulah yang menghipnotisnya karena semua orang menyerah, semua orang memohon, semua orang membeli kedamaian dengan mengorbankan martabat mereka, tetapi bukan kamu. Kamu berjalan ke arah yang berlawanan dan hal itu membuatnya gelisah, mengguncangnya, menantangnya, dan menariknya lebih dalam lagi. Kekuatan ini bukan permainan. Jika kamu menyalahgunakannya, kamu kehilangan segalanya. Jika kamu menggunakan rasa sakit untuk mengendalikan, membalas dendam, atau membuktikan superioritas, kamu berhenti menjadi pemimpin dan menjadi tiran emosional. Itu juga menciptakan penolakan. Keseimbangannya terletak pada tujuan kamu. Jika tujuan kamu adalah melindungi pusat diri kamu, kedamaian kamu, dan nilai kamu, maka rasa sakit yang kamu sebabkan bersifat membangun. Namun jika tujuan kamu adalah untuk menghukumnya, mempermalukannya, atau membuatnya merasa kecil, maka kamu tersesat. Kamu harus bertindak seperti dokter bedah, bukan tukang daging. Kamu harus belajar ketepatan emosional, bukan kekerasan emosional. Satu-satunya cara untuk membangun ketepatan itu adalah melalui latihan, pengendalian diri, dan pelepasan. Jika kamu tidak sanggup menghadapi air matanya tanpa merasa hancur, jika kamu tidak sanggup melihat kemarahannya tanpa terburu-buru memperbaikinya, maka kamu belum siap untuk memimpin. Menjadi pemimpin emosional adalah yang paling menarik bagi wanita dalam jangka panjang. Dia bisa menemukan pria yang lebih tampan, lebih kaya, atau lebih populer, tetapi pria yang tahu bagaimana mengelola kekuatan batinnya itu langka. Dan apa yang langka menjadi berharga dan tak tertahankan. Transformasi semacam itu tidak dapat dibeli, itu harus dipupuk. Pengembangan itu dimulai sekarang. Kata yang paling ditakuti oleh pria dan paling diinginkan oleh wanita, 3 huruf, 1 suku kata. Suara yang jika diucapkan oleh pria berkuasa sejati dapat mengubah jalannya hubungan, namun jika disalahgunakan dapat menghancurkannya. Hari ini kamu akan belajar cara mengubah kata tidak menjadi mahkota kamu. Setiap kali kamu mengatakan ya karena takut, kamu menyerahkan tahta emosionalmu. Kamu menyatakan bahwa kebutuhanmu untuk menyenangkan lebih kuat daripada kebutuhanmu untuk melindungi standar kamu. Saat kamu melakukan itu, sesuatu dalam dirinya diam-diam mati. Apa yang benar-benar diinginkan seorang wanita bukanlah pria yang selalu berkata ya. Dia ingin pria yang berani mengatakan tidak tanpa penjelasan. Tidak bukan penolakan, tetapi arahan. Pesan itu berkata, aku punya pilihan, aku punya standar, dan aku tidak akan mengorbankan nilai diriku hanya demi mempertahankan perhatianmu. Pesan itu, meskipun menyakitkan pada awalnya, membangkitkan sesuatu yang kuat dalam dirinya, rasa hormat, karena dia tidak terbiasa dengan hal itu. Pria lainnya bernegosiasi, kamu menyatakan, kekuatan kata tidak yang diucapkan dengan baik tidak berasal dari kata itu sendiri. Itu berasal dari energi di baliknya. Jika kamu mengatakannya dengan rasa tidak aman, kedengarannya seperti ketakutan. Jika kamu mengatakannya dengan ragu-ragu, itu kedengaran seperti alasan. Namun jika kamu mengucapkannya dari lubuk hati, itu menjadi pernyataan kebangsawanan. Kebanyakan pria beranggapan bahwa menjadi menarik berarti mudah didekati, fleksibel, dan menyenangkan.
Namun dalam upaya untuk menyenangkan, mereka berubah menjadi perabotan emosional, nyaman, berguna, dan tidak terlihat. Kata tidak adalah yang membedakan kamu dari furnitur. Itulah yang mengubah kamu menjadi tantangan, menjadi sesuatu yang langka, menjadi seorang pria. Ketika dia meminta kamu mengubah rencana, menuruti suasana hatinya, merelakan sesuatu yang penting bagi kamu, dan kamu melakukannya tanpa bertanya, apa yang sebenarnya kamu ajarkan padanya? Bahwa dia dapat menggerakkan keputusanmu dengan isyarat, air mata, atau ancaman? Bahwa kamu tidak memiliki arah sendiri? Bahwa pusatmu berada di luar dirimu? Namun jika kamu berkata tidak, dan tetap teguh pada pendirianmu, bila kamu melihat dia kesal, bingung, atau kecewa, dan tetap tidak mengubah keputusanmu, kamu menunjukkan padanya bahwa kamu tidak dapat dimanipulasi. Apa yang terjadi? Tepat, rasa sakit. Namun rasa sakit itu bukanlah musuhmu, itu sekutumu. Karena hal itu mengajarkannya jauh di dalam alam bawah sadarnya bahwa kamu adalah tipe pria yang berbeda. Apa yang berbeda selalu membuatnya terobsesi. Penolakan semacam ini tidak diteriakkan, itu tidak dipaksakan. Dinyatakan dengan tenang, tanpa drama, tanpa rasa cemas, tanpa perlu meyakinkannya. Saat kamu mencoba meyakinkannya, kamu sudah kalah. Raja tidak bernegosiasi dengan rakyatnya. Bukan karena dia kurang, tetapi karena nilai dirimu tidak bisa didebat. Disinilah letak perbedaan antara kata tidak yang membutuhkan dan kata tidak yang tidak terikat. Orang yang membutuhkan berkata tidak sambil gemetar dalam hati, takut akan akibatnya. Suaranya bergetar. Tubuhnya memohon persetujuan. Jawaban tidak itu rapuh. Namun orang yang tidak memihak berkata tidak dengan ketenangan batin, dengan ketenangan seseorang yang tahu bahwa ia tidak perlu memenangkan setiap pertempuran untuk memenangkan peperangan. Itulah jenis penolakan yang menciptakan legenda. Kapan kamu harus menggunakannya? Setiap kali prinsipmu dipertaruhkan, setiap kali dia mencoba melewati batas yang kamu anggap sakral. Setiap kali waktu, tenaga, atau harga diri kamu ditempatkan di meja perundingan, pada saat-saat itu penolakanmu bukan hanya sekadar kata, itu adalah deklarasi siapa kamu. Ya, terkadang kamu akan kehilangan momen. Kamu mungkin kehilangan tanggal, bahkan hubungan. Namun, setiap kata tidak yang kamu ucapkan dari kebenaran akan membawa kamu lebih dekat ke kehidupan di mana kamu tidak perlu lagi bertindak untuk dicintai, di mana kamu tidak perlu lagi mengkhianati dirimu sendiri untuk diterima, di mana kamu dihormati bukan karena apa yang kamu berikan, tetapi karena siapa kamu. Ketika seorang wanita bertemu dengan pria seperti itu, dia melucuti senjatanya karena seluruh sistem pengujiannya berhenti bekerja karena dia tidak dapat dihancurkan. Dia menyerah bukan kepada kamu, tetapi kepada apa yang kamu wakili. Keamanan, arahan, kekuatan emosional. Pria seperti itu langka, dan itulah mengapa ketika mereka muncul, mereka meninggalkan jejak. Mereka tak terlupakan karena mereka tidak sedang memainkan sebuah peran. Mereka menjalani kebenaran. Kebenaran yang berbicara melalui tidak mereka. Sekarang bayangkan ini. Kamu terlibat dalam percakapan yang tidak mengenakan. Dia ingin kamu tunduk dan menukar prinsipmu dengan emosi sesaat. Dia menatapmu dengan intens, menyilangkan lengannya dan berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mencintaiku, lakukanlah." Itu adalah momen ketika sebagian besar pria pingsan. Mereka menyerah, bukan karena mereka yakin itu benar, tetapi karena mereka takut. Namun kamu bukan lagi pria itu. Kamu mengenali jebakan emosional. Kamu tidak mengikat cinta dengan kepatuhan. Kamu tidak mempertaruhkan nilai kamu demi persetujuan sementara. Jadi kamu bernapas, kamu menatapnya dengan tenang, dan kamu berkata tidak. Bukan karena kamu kedinginan, tetapi karena kamu cukup mencintai dirimu sendiri sehingga tidak mengkhianati dirimu sendiri. Jika setelah itu tidak, dia menangis, marah, atau mengancam untuk pergi, kamu tidak mengejarnya. Kamu tidak membenarkan dirimu sendiri. Kamu tidak meminta maaf atas kebenaranmu. Karena kebenaran tidak bisa dinegosiasikan, itu sudah dijalani. Ketika badai mereda dan dia menyadari bahwa kamu tidak pergi, tidak marah, dan tidak menyerah, pandangannya terhadapmu akan berubah. Dia akan mulai melihatmu sebagai pria yang tidak bisa dikendalikan. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana hal ini berhubungan dengan keadaan keuanganmu. Keputusan finansialmu dapat menunjukkan apakah penolakanmu itu nyata atau hanya akting untuk memberikan kesan tertentu.
Jika dompetmu tidak sejalan dengan kata-katamu, maka kekuatanmu hanyalah ilusi. Percayalah, dia akan menyadarinya. Banyak pria percaya bahwa uang adalah cara terbaik untuk memenangkan hati wanita. Mereka berpikir bahwa jika mereka membayar, mengundang, atau memberi hadiah, mereka akan dianggap lebih berharga. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa jika uang tidak digunakan dengan bijak, itu bisa menjadi bumerang. Mengemis dengan uang hanya akan membunuh keinginan. Uang tidak bisa membeli rasa hormat. Penyalahgunaan uang hanya menghasilkan kenyamanan sementara dan manipulasi emosional. Jika dia menyadari bahwa kamu hanya memberi karena dia mengeluh, kamu sudah kalah. Kamu bukan lagi pria yang memberi. Kamu menjadi sumber daya yang bisa dieksploitasi. Namun, ini bukan tentang tidak mengeluarkan uang, ini tentang bagaimana dan mengapa kamu membelanjakannya. Ada 3 jenis pengeluaran: transaksional, kortisan, dan strategis. Pengeluaran transaksional adalah yang paling berbahaya. Itu terjadi saat kamu berusaha membeli cinta, membayar tagihan, atau memenuhi keinginannya hanya agar dia tetap bersamamu. Pengeluaran seperti itu biasanya berakhir dengan kebencian karena mengurasmu dari dalam. Kamu menukar uang dengan kasih sayang, dan kasih sayang yang dibeli tidak pernah tulus. Kemudian ada pengeluaran kortisan, yang bisa berupa bunga, makan malam, dan hadiah. Ini bisa sehat, tetapi hanya jika ada timbal balik, jika dia terlibat secara emosional, setia, dan berkomitmen. Jika tidak, kamu tidak bermurah hati, kamu hanya menyuap untuk mendapatkan perhatian. Akhirnya ada pengeluaran strategis, yang datang dari hati. Ini tidak mengharapkan imbalan, artinya sederhana, saya melakukan ini karena saya ingin. Pengeluaran seperti ini tidak butuh pengakuan dan mencerminkan kekuatan. Machiavelli memahami hal ini berabad-abad yang lalu. Ia menulis bahwa kekuatan ekonomi harus dikelola dengan bijaksana. Seorang pangeran yang murah hati tanpa kebijaksanaan akan menjadi pelayan bagi keinginan rakyatnya. Hukum yang sama berlaku untukmu. Jika kemurahan hatimu tidak dipandu oleh standar, itu akan menjadi kelemahan. Dia akan menyadarinya bukan dari apa yang kamu beli, tetapi dari bagaimana kamu bereaksi saat tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan. Jika kamu kesal karena memberikan investasi dan tidak dibalas, itu karena kamu tidak memberi dari posisi kekuatan. Kamu memberi karena kebutuhan, dan kebutuhan itu menjengkelkan. Uang dalam hubungan bukan alat rayuan, tetapi alat untuk menunjukkan nilai dirimu. Jika kamu memberikan semuanya secara cuma-cuma, dia tidak akan menghargainya. Tetapi jika kamu menginvestasikannya secara strategis, dia akan menghargai kamu. Jika dia mengalami kesulitan keuangan dan kamu terburu-buru menyelamatkannya tanpa keterlibatan emosional yang nyata, kamu bukan penyelamat. Kamu membeli utang emosional dan utang itu tidak akan pernah terbayar. Kamu mungkin merasa seperti pahlawan, tetapi di matanya kamu hanya seorang penolong yang putus asa. Rasa hormat tidak datang dari seberapa banyak kamu memberi, tetapi dari apa yang kamu rela untuk tidak berikan. Dari kemampuanmu untuk berkata, "Tidak, itu bukan tanggung jawabku." Penolakan finansial itu lebih kuat daripada cincin pertunangan manapun karena menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dieksploitasi. Ketika dia merasakannya, dia mungkin kesal pada awalnya, tetapi seiring waktu pandangannya akan berubah. Dia akan menyadari bahwa dia tidak bisa memanipulasi kamu. Pengeluaranmu bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga pernyataan psikologis. Setiap dolar yang kamu belanjakan mengirimkan pesan. Jika pesan itu mengatakan, "Aku ingin kamu merasa berharga," dia akan menarik diri. Tetapi jika pesan itu mengatakan bahwa kehadiranmu adalah hak istimewa, maka dia akan berjuang untuk mendapatkan perhatianmu. Ujiannya sederhana, tolak permintaan finansial dengan elegan. Jika dia meminta uang untuk transportasi atau bantuan kecil, cukup katakan "aku tidak bisa" atau "tidak", tanpa penjelasan atau drama. Perhatikan reaksi dia. Jika dia memperlakukanmu berbeda atau menjauh, itu berarti kamu telah menemukan ketertarikan yang sebenarnya. Jika dia menerima dengan dewasa dan tetap menghargai kamu, maka mungkin dia layak untuk diinvestasikan. Karena uangmu seharusnya hanya mengalir kepada seseorang yang menghormati nilai dirimu. Apa yang mendefinisikan seorang raja? Bukan pakaiannya atau kekayaannya. Singgasananya bukan terbuat dari emas tetapi dari ketenangan. Dari kemampuannya untuk tetap fokus ketika segalanya mulai goyah. Sementara pria biasa hancur dalam konflik, kamu tetap teguh. Sementara orang lain meminta perhatian, kamu memproyeksikan kehadiran. Sementara dunia mengejar pengakuan, kamu memilih diam.
Keheningan seorang pria yang tahu siapa dirinya. Kekuatan sejati bukan tentang berbicara keras, tetapi tentang tidak perlu berbicara sama sekali. Ini adalah otoritas yang mengalir dengan mudah. Kepercayaan diri yang berkomunikasi tanpa kata-kata. Kedamaian batin yang membingungkan orang lain. Karena tidak ada yang bisa memanipulasi pria yang tidak takut kalah. Itulah standar barumu. Tidak ada yang dia lakukan seharusnya menarikmu keluar dari pusat perhatianmu. Dia mungkin marah, menjauh, mengabaikan, atau memprovokasi, tetapi kamu tetap diam. Bukan untuk menghukumnya, tetapi karena kamu tidak lagi bersedia mengkhianati dirimu sendiri untuk siapapun. Hasrat tidak datang dari drama, tetapi dari rasa hormat. Rasa hormat datang dari koherensi. Jika kamu mengatakan kamu seorang pria yang berharga tetapi bertindak dari kekurangan, dia akan merasakannya. Jika kamu mengatakan kamu tidak perlu pengakuan, tetapi setiap tindakanmu berteriak minta validasi, dia akan langsung merasakannya. Wanita memiliki radar untuk hal ini. Mereka tidak mendengarkan kata-katamu, mereka membaca energimu. Misi barumu adalah menyelaraskan energimu dengan kata-katamu. Biarkan setiap tatapan, jeda, dan keheningan berbicara untukmu. Kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu membuktikan untuk dipercaya. Karena seorang raja tidak bersaing dengan rakyat jelata. Dia tidak bereaksi. Dia tidak merangkak. Dia hanya mengamati dan memutuskan. Kekuatan sejati lahir ketika kamu rela kehilangan segala sesuatu yang eksternal agar tidak kehilangan dirimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada siapapun, ketika kamu memahami bahwa kepergian siapapun hanya memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik, ketika kamu tidak lagi mengejar validasi karena kamu telah memvalidasi dirimu sendiri, itulah perbedaan antara pria yang terkondisi dan pria yang bebas. Pria yang terkondisi bereaksi terhadap perilaku wanita. Jika dia menjauh, dia mengejar. Jika dia menangis, dia menyerah. Jika dia marah, dia berubah. Namun pria bebas bertindak berdasarkan prinsip. Dia tidak bereaksi, dia memilih. Dia tidak bergerak karena emosi, tetapi karena visi. Visi itu dibangun dalam kesendirian. Bukan melalui rasa suka seks, tetapi melalui disiplin, introspeksi, dan kemampuan untuk menyendiri tanpa merasa hampa. Pria yang menguasai kesendiriannya menguasai setiap hubungan. Banyak wanita tidak menginginkanmu kuat, tetapi berguna, bergantung secara emosional, dan terkendali. Bukan karena kedengkian, tetapi karena rasa takut. Karena pria bebas mengingatkan mereka bahwa mereka juga harus bangkit dan menghadapi kekacauan mereka sendiri. Itu membuat mereka takut. Namun kamu tidak di sini untuk diterima oleh semua orang. Kamu di sini untuk dihormati oleh dirimu sendiri. Dari rasa hormat diri itu, kamu hanya akan menarik apa yang benar-benar milikmu, bukan apa yang harus kamu kejar.